Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Dua. Halo juga nih teman-teman semua yang lagi nonton acara podcast Semanda di akun YouTube MPK OSIS SMA Negeri 2 Subang. Dimanapun teman-teman berada, semoga selalu sehat dan selalu ada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Di sini saya nggak bakal bosan-bosan nih ngingetin teman-teman semua untuk selalu tetap menjaga protokol kesehatannya demi menjaga keselamatan kita bersama teman-teman. Sebelumnya nih, ada pepatah bilang gini, tak kenal maka tak sayang. Kalau udah sayang, ya satu-satu lah, masa langsung ditinggalin sih. Oke teman-teman semua, kenalin saya Saul Nur Maulida selaku host di acara podcast SMA Negeri 2 Subang. Yang pastinya bakal nemenin teman-teman semua dari awal hingga penghujung acara. Baik nih teman-teman, tadi kita sapa-sapa udah, kenalan juga udah nih teman-teman. Sekarang kayaknya belum Abdul nih kalau kita belum bilang selamat datang di acara MP Talk Podcast MPK SMA Negeri 2 Subang yang pastinya jauh lebih menarik, jauh lebih inovatif dan juga jauh lebih keren karena kita didukung oleh Kircawa Dede dan juga Good Day teman-teman. Oke nih teman-teman semua, tadi karena podcast kita jauh lebih keren dan jauh lebih menarik, kita kedatangan narasumber spesial nih teman-teman, yaitu ada Ibu Ais Ratnasari selaku Wakasek Kesiswaan di SMA Negeri 2 Subang dan juga mengajar guru mata pelajaran PPKN yang mengajarnya di kelas 10. Halo Ibu, selamat siang. Halo, selamat siang juga. Ya. Ibu gimana kabarnya hari ini? Sehat? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah Ibu. Sebelumnya terima kasih banyak Ibu telah menyempatkan hadir di acara podcast Manda kali ini di tengah kesibukan Ibu nih selaku Wakasek Kesiswaan. Terima kasih banyak ya Ibu. Iya, sama-sama. Oke nih teman-teman semua, pasti nih anak-anak Semanda udah nggak asing lagi sama Ibu Ais ini. Ibu kalau boleh tahu nih kesibukan Ibu akhir-akhir ini apa nih Bu? Kegiatan Ibu? Kesibukan Ibu akhir-akhir ini biasa ya sebagai guru yang pertama mengajar tentunya ya. Yang kedua karena Ibu diberikan tugas tambahan sebagai Wakasek Kesiswaan, tentunya Ibu sering melakukan pembinaan, pengarahan kepada setiap ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Subang. Dan yang terakhir adalah mengasuh cucu. Widih, mengasuh cucu nih. Ibu udah punya cucu berapa nih Bu, kalau boleh tahu? Alhamdulillah Ibu punya cucu 2, 1 cucu asli dan 1 cucu online. Widih, jadi biasa emak-emak gitu. Cucu online. Nih teman-teman semuanya kalau mau tahu nih, ternyata Ibu Ais ini ngefans banget sama salah satu public figure ya Ibu, yaitu Atta Aurel yang baru aja melahirkan anaknya. Gitu. Ibu tuh ngefans banget sama Atta Aurel dari kapan tuh Bu? Ibu ngefans sama Atta Aurel itu sejak pandemi ya. Jadi salah satunya Ibu korban gitu ya. Jadi ketika pandemi ini kan kita belajar daring gitu ya. Kita tidak melakukan ngajar ke sekolah sehingga Ibu banyak berinteraksi dengan siswa di rumah melalui online itu. Di tengah kesibukan mengajar online ya, karena selalu berhubungan dengan HP dan laptop, juga, maka Ibu sekali-kali suka buka YouTube. Nah, dari sejak itulah Ibu mulai ngefans gitu. Kalau dulu enggak terlalu ngefans. Enggak terlalu ke artis manapun juga enggak. Jadi biasa aja dulu. Biasa aja karena memang jarang ke medsos gitu ya. Jadi ya karena Karena so sweet juga pasangannya mungkin gitu, ya Bu. So sweet, aduh gitu. Nah teman-teman kan Atta Aurel ini baru aja ngelahirin anaknya nih. Ibu tahu nggak tuh anaknya cewek atau cowok tuh Bu? Cewek. Cewek anaknya. Lahirnya kapan nih Bu? Lahirnya di tanggal cantik ya. Widih. Tanggal 22 bulan 2 tahun 2022. Cantik banget, kayaknya anaknya juga bakalan jauh lebih cantik gue deh Bu. Alhamdulillah ya. Oke Ibu, balik lagi nih. Ibu kan tadi tuh selaku Wakasek Kesiswaan ya Bu di SMA Negeri 2 Subang. Ibu udah berapa lama nih Bu jadi Wakasek Kesiswaan atau jadi guru gitu Bu? Iya.
Ibu lulus dari kuliah itu tahun 1993 Iya. ya. Jadi 1994 Ibu udah ngajar. Jadi kurang lebih 27 tahun Ibu sudah Udah mengajar. mengajar 27 tahun Ibu. 27 tahun. Mungkin Waduh, kamu belum luar lahir Ibu sudah biasa, ngajar di SMA teman-teman. ya. Jadi Ibu ngajar itu pertama di SMA BPI 1 Bandung. Kemudian tahun 1999 Ibu ngajar di SMA Pamanukan. Iya, 2002 Ibu pindah ke SMA 2 Mutasi. Oh, jadi Ibu tuh tadinya aslinya orang Bandung atau gimana, Bu? Orang Subang, Ibu Orang asli Subang. Tapi Cuma pernah tinggal di Bandung gitu. pernah tinggal di Bandung, pernah punya rumah di Bandung gitu. Cuma karena ingin dekat dengan orang tua, Ibu kembali lagi ke Subang. Oke, Ibu. Ibu tuh tadinya tuh langsung jadi guru PPKN atau sebelumnya tuh Ibu tuh pernah ngajar mata pelajaran apa gitu, Bu? Enggak, Ibu Langsung PPKN. guru PPKN. Oh, jadi dari jurusan Ibu sebelumnya langsung Iya, ke PPKN. saya ngajar PPKN. Iya. Oke, Bu. Ibu sekarang alamat rumahnya di mana nih, Bu? Kalau siapa tahu nih ada teman-teman yang mau mampir ke rumah Ibu gitu Iya, atau boleh. mau ngasih apa gitu. Oh iya, mau ngasih apa ya? Ibu, rumah Ibu di belakang Radio Benpas gitu Iya. ya, di dekat kantor pajak, di Iya. belakang kantor Bupati, Oh, di Sukaresmi, iya, iya, iya. RT 13 RW 04 Soklat Subang. Oke, Bu. Oh ya teman-teman harus tahu juga kemarin tuh kita tuh SMA 2 ke Radio Benpas ya, Bu? Iya. Itu iya. keren-keren banget, kita diundang ke acara Radio Benpas yang dihadiri oleh Teh Yuan, terus Teh Salya sama Asyahrul ya, Bu? Iya, 3 orang iya. waktu itu. Terus Ibu juga selalu hadir dalam acara apa ya? Ibu tuh selalu hadir dalam kegiatan siswa-siswinya. Jadi Ibu tuh benar-benar mengayomi gitu loh teman-teman, kayak deket banget sama siswa tuh, Bu gitu. Ibu Iya. tuh gimana ya, kayak bisa deket sama kita, friendly gitu. Iya, yang memang harus dekat gitu Iya ya. sih. Karena memang Ibu tugasnya kan sebagai kesiswaan. Kalau nggak dekat dengan siswa, dekat dengan siapa ya? Iya. Aduh. Oke nih ya teman-teman, kayaknya langsung aja nih ke acara intinya ya, Bu. Iya. Di sini tuh kemarin tuh MPK tuh sudah membuat kayak question box di akun IG MPK. Nah, buat teman-teman semua yang belum follow akun IG MPK, segera follow. Pokoknya harus follow akun IG MPK ya, teman-teman. Nah, kemarin kita tuh udah bikin question box dan banyak banget pertanyaan dari warga-warga SMA Negeri 2 Subang nih, Bu, yang penasaran seputar kesiswaan gitu, Bu, di SMA Negeri 2 Subang tuh seperti apa sih gitu loh, Bu. Iya, iya. Mangga. Nah, kayaknya langsung aja nih, Bu. Ada salah satu pertanyaan dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Subang. Ada yang nanya gini nih, Bu. Gimana sih cara menentukan banyaknya siswa yang diterima pada setiap tahun ajaran barunya? Gitu, Bu. Gimana tuh? Iya. Untuk di SMA 2 ya, cara menentukan jumlah siswa untuk masuk di kelas 10 melalui PPDB biasanya dirundingkan dulu melalui manajemen sekolah. Kita mengadakan briefing rapat gitu. Kita kira-kira tahun depan akan butuh berapa siswa. Iya. Kemudian berapa rombel yang akan kita terima. Nah, kalau kita sudah ada keputusan bersama, baru kita ajukan kepada KCD wilayah 4. Baik. Nah, itu. Kalau tahun kemarin tuh berapa, Bu, yang Tahun diterima? kemarin 12. Jadi rata-rata memang dari 3 tahun ke belakang kita 12 kelas karena memang 12 kelas itu adalah rombel yang paling banyak. Sekarang tidak boleh lebih dari 12. 12 kelas Iya, gitu. untuk negeri itu ya, untuk Oh, SMA oke, gitu ya. Dan jumlah siswanya tidak boleh lebih dari 36 siswa. Dan mungkin peminatnya gitu, Bu, lebih banyak ke IPA atau ke IPS atau kayak ditentuin dari sekolahnya, Bu, gitu. Kalau kemarin itu peminatnya kebanyakan banyak ke IPA ya. Oh. Banyak ke IPA. Tapi kalau untuk tahun kemarin ya, tahun kemarin ke IPS juga cukup banyak. Justru ada satu kelas yang tidak terakomodasi di IPS gitu ya. Jadi mereka itu ingin ke IPS tetapi tidak bisa, akhirnya ke IPA gitu ya. Tapi memang rata-rata umumnya ingin ke IPA gitu. Jadi kebanyakan minat tuh pengen ke IPA Iya, gitu, Bu. minatnya ingin ke IPA Karena gitu kan ya. nanti buat melanjutkan ke perguruan tinggi juga mungkin ya. Ya mungkin. Iya, Tapi sebenarnya IPS juga bagus Iya ya. sih, bagus, Karena ketika kuliah itu justru banyak mata kuliah atau jurusan-jurusan yang lebih menantang di IPS dari juga IPS ya, gitu. iya. Iya. Terus dari IPA juga kebanyakan ada yang linjur kan, Bu ya? Gimana? Lintas jurusan juga ada Oh, banyak iya. yang lintas jurusan. Ada lintas jurusan bisa. Iya. Biasanya kalau lintas jurusan itu nantinya kalau sudah
SBM Ya, itu ya. SBMPTN, Jadi ya. kalau SNMPTN itu Belum termasuk bisa ya, Bu? jurusannya masing-masing. Kalau SBM itu boleh lintas jurusan. Oke. Contohnya kamu kalau SBM, kamu jurusan IPA kan Iya, bisa Bu. milih jurusan IPS gitu. Iya. Tapi kalau SNM berarti nggak bisa ya, Bu? Harus ke Kalau IPA lagi gitu. iya, kalau SNM. SNMPTN mah IPA hak IPA, IPS hak IPS gitu. Oke, Ibu. Nah, buat teman-teman semua nih, ternyata penerimaan peserta didik baru di tahun ajarannya tuh berbeda-beda ya, Ibu. Cuman emang sudah dibatasi paling banyak 12 kelas ya, Bu? 12 kelas dan Kalau kita negeri 3 tahun ke belakang kita tetap 12 kelas. Iya, Itu tidak ada perubahan. 12 kelas tuh 4 IPS. Bukan masalah 4 IPS, 12 12 kelas kelas rombalnya kali Oh. 36 siswa berarti kita menerima 432 siswa. Jadi kalau misalnya kuota dari IPS sama IPA tuh tergantung Nah, siswanya gitu, Bu? kalau IPS ke IPA itu nanti sesudah masuk nanti mengadakan uji untuk jurusan gitu itu boleh. Oh. Tapi tetap yang menentukan adalah Sekolah gitu. gitu. Walaupun dia ingin ke IPA, kalau memang dia tidak mampunya ke IPS ya di ke Ya, IPS oke, kan oke. gitu. Nah, buat teman-teman semua yang pengen masuk ke Semanda nih, boleh dari sekarang. Kalau misalnya mau masuk IPA, berarti harus benar-benar belajar sains ya, Bu. Kalau Iya. misalnya mau masuk ke IPS juga harus benar-benar belajarnya, teman-teman. Nah, gitu. Oke, mungkin ini lanjut ke pertanyaan kedua aja ya, Bu, dari warga SMA Negeri 2 Subang. Katanya ada yang nanyain gini nih, Bu. Mungkin banyak yang masih belum tahu katanya. Bagaimana sih mekanisme penentuan siswa itu naik atau tidaknya untuk kenaikan kelas gitu. Iya. Sebenarnya mekanisme penentuan kenaikan kelas di SMA 2 sama dengan mekanisme penentuan kenaikan kelas di sekolah yang lain gitu ya. Karena kita kan sama-sama Negeri menggunakan kurikulum 13, kemudian pembelajaran nasional juga mengarah sama gitu ya. Iya, iya. Jadi mekanisme kenaikan kelas di SMA 2 yang pertama tentunya harus menyelesaikan seluruh program pembelajaran. Itu yang pertama, Oh, iya, Ibu. menyelesaikan seluruh program pembelajaran dan tidak boleh ada nilai kurang 2 mapal. Jadi kalau lebih dari 2 Maksudnya mapal, kurang dari KKM gitu. iya di bawah KKM. Di bawah KKM. Contohnya misalkan si A katakanlah dia nilai kurangnya di bawah KKM ada 3. Berarti itu bisa Nggak boleh. dipertimbangkan. Oh, dipertimbangkan dulu gitu. Dipertimbangkan dulu apakah bisa naik atau tidak. Biasanya dipertimbangkan nanti dibawa ke forum rapat dengan dewan guru gitu ya. Oke, Apakah Ibu. anak ini mau dibantu atau tidak gitu. Karena kalau tidak ada yang membantu jelas dia tidak akan naik kelas karena nilai kurangnya di bawah KKM ada 3 mata pelajaran. Oke, Bu. Jadi minimal ada 2. Minimal Iya. 2. Oke. Yang kedua nilai sikapnya itu minimal baik. Nilai sikap minimal baik, kemudian di Sikapnya tuh sikap maupun spiritual, iya, sosial bisa ya, Bu? sikap spiritual, bisa sikap Sosialnya sosial juga. gitu ya. Lalu yang selanjutnya di SMA 2 kan ada prajib ya, Iya, pramuka pramuka wajib. Nah, itu nilainya juga minimal B. Harus B gitu. Harus B, ya. Jadi kalau tugas dari prajib itu harus dikerjain. Ya harus dikerjakan ya. Makanya kalau prajibnya C ya mungkin udah itu. iya gitu. Yang terakhir itu mungkin untuk kehadiran ya. Kalau di zaman normal dulu ya ketika belum pandemi itu kehadiran siswa itu tidak boleh ada alpa lebih dari 11 11 hari. 11 hari, tapi dihitung dari semester 1 dan 2. Jadi Oke, kalau misalkan si A katakanlah siswa SMA 2 dia punya alpanya 12, otomatis dia tidak akan naik Tidak kelas. akan naik kelas. Jadi itu nggak bisa ambil ke forum rapat, otomatis tidak akan naik Iya ya. kalau kehadiran mah. Tapi karena di zaman pandemi ini ada kebijakan lain mungkin sehingga untuk kehadiran di tahun-tahun ini enggak terlalu lebih ketat Iya. gitu. Oke. Iya gitu. Oke, untuk berarti itu ketentuan-ketentuannya, Tapi Bu. tapi bukan begitu tidak terlalu ketat, tapi ada. Ada. Cuma mungkin sekarang belum ada Perbincangan lagi gitu. perbincangan lagi dengan sekolah di manajemen gitu. Oke. Tadi kan salah satu faktor kenaikan kelas tuh ada dari nilainya kurang dari KKM ya, Bu. Iya. Nah, KKM di SMA Negeri 2 itu berapa sih, Bu? KKM Beda-beda untuk ya, Bu? Iya, beda. Tapi semua mata pelajaran sama ya. Oke. Tapi jenjangnya yang berbeda. Iya. Untuk kelas 10 KKM-nya 70, Iya. untuk kelas 11 72, untuk kelas 12 74.
75. Lumayan KM-nya. tinggi Bu. Lumayan buat ya, KM. semakin tinggi tingkatan ya KKM-nya semakin Semakin tinggi tinggi gitu. juga. Semakin rendah lagi gitu. Oke, nah teman-teman semuanya, buat kenaikan kelas kita nih, buat misalnya kita tuh pengen naik kelas, kita tuh harus mengutamakan nilai sikap ya Ibu, sikap Iya. spiritual maupun sosialnya, kita tuh nilainya harus di atas berarti di atas B ya Bu? Iya, Di atas- minimal B. minimal B, Di minimal atas B. C minimal B. Pokoknya jangan sampai berulah lah ya Ibu gitu ya istilahnya. Iya, jadi harus punya sikap yang baik gitu. Apalagi kalau misalnya udah kelas 3 mungkin ya Bu, udah Iya. mau keluar, jadi Iya. harus apa ya, siap-siap buat jenjang ke perguruan tinggi gitu. Iya, betul. Oke teman-teman, sudah terjawab oleh Ibu. Selanjutnya Bu, ada pertanyaan selanjutnya dari siswa-siswa SMA Negeri 2 Subang. Ada yang nanya gini nih Bu, apa aja sih katanya tuh tugas sebagai wakasek kesiswaan di SMA Negeri 2 Subang? Iya. Apakah sulit atau gimana nih Bu? Boleh bagi-bagi pengalamannya. Sebenarnya banyak ya tugas sebagai wakasek kesiswaan, diantaranya menyusun program kesiswaan. Baik. Kemudian kalau sudah menyusun berarti melaporkan program kesiswaan Iya. ya. Kemudian melakukan pembinaan terhadap OSIS, Iya. MPK dan ekstrakurikuler yang ada di SMA Negeri 2 Subang. Kemudian juga menyusun program pembinaan kepada eskul secara berkala dan bertahap. Kemudian memilih siswa teladan atau memilih siswa untuk mendapatkan beasiswa, kemudian mengatur rotasi, bukan rotasi ya, mengatur mutasi siswa Iya Bu. dan banyak lagi gitu. Oke, Ibu kan jadi wakasek kesiswaan emang gak mudah banget ya Bu. Apalagi kan Ibu nih jadi wakasek kesiswaan, terus Ibu juga jadi seorang ibu rumah tangga, Ibu juga ngurus cucu juga. Ini tuh Ibu cara ngebagi waktunya gimana sih Bu? Gitu. Apalagi kan sekarang di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini gitu loh Bu. Cara membagi waktunya ya ketika kita ada di sekolah kita fokus Iya. bekerja. Kita fokus bekerja ya ketika di rumah sambil kadang-kadang kan tugas dari sekolah bisa dibawa ke rumah. Ya. Nah, di selingan itu kita bisa sambil mengasuh cucu gitu. Iya. Cucu Ibu umurnya berapa tahun sih Bu? 1,5 tahun. Udah bisa jalan ya Bu? Udah bisa Widih. jalan, udah bisa lari-lari gitu. Ih, seru tuh Bu main. Iya. Aduh. Lagi lucu-lucunya. Ya pasti, aduh pengen main deh ke rumah Ibu. Ya, ayo. Kita ngaliwet ya. Iya. Nah teman-teman, Ibu tuh kan selaku wakasek kesiswaan nih di SMA Negeri 2 Subang. Jadi Ibu tuh setiap ada kegiatan kesiswaan, Ibu tuh selalu hadir teman-teman. Pasti pokoknya Ibu tuh selalu hadir kalau misalnya kita tuh ada acara kayak ada seminar atau kayak ada acara-acara kemarin aja kita MPK ngadain raker ya Ibu. Ibu tuh selalu support kita, selalu membantu kita. Terima kasih banyak Ibu. Iya, alhamdulillah sama-sama. Alhamdulillah. Nah, baik selanjutnya Bu, nih ada yang nanya lagi katanya. Apakah ada kesulitan Ibu mengembangkan tugas sebagai wakasek kesiswaan nih Bu? Ya. Ada kesulitan apa nih gitu Bu? Ya, kalau sampai sejauh ini insya Allah tidak ada ya. Alhamdulillah. Karena alhamdulillah siswa-siswa SMA 2 mayoritasnya disiplin gitu ya. Alhamdulillah. Punya rasa tanggung jawab yang tinggi kepada sekolah sehingga mudah diarahkan oleh ibu gitu ya. Jadi alhamdulillah semakin hari semakin kesini juga yang kesiangan itu semakin berkurang gitu ya. Ibu juga nih suka ada di gerbang tahu Iya guys. itu jadi ya memang Harusnya tugas sebagai kesiswaan ya memonitor, melakukan pembinaan agar siswa-siswa itu selalu mentaati tata tertib gitu. Kalau misalnya lagi di gerbang nih Bu, kalau misalkan suka ada yang kesiangan, suka dihukum apa tuh Bu? Ya kalau misalkan sebenarnya saya memberikan toleransinya 10 menit ya. Kalau Baik kita banget, masuk Bu, ya ngasih iya harusnya toleransi. tidak ada toleransi yang namanya tata tertib atau Ya, harus yang tetap namanya hukum itu kan tidak ada toleransi. Iya. Tetapi di sini saya masih ada toleransi sebenarnya salah gitu ya. Saya memberikan toleransinya 10 menit gitu ya. Paling kalau misalkan datangnya lebih dari 10 menit saya suruh berdoa dulu anak-anak, membaca surat-surat pendek gitu ya, Bareng-bareng gitu, surat-surat Bu? makiyah bareng-bareng ya. Kemudian sudah membacakan surat-surat pendek, biasanya saya menyuruh mereka itu untuk opsih. Bersih-bersih. Iya, gitu. bersih-bersih lingkungan gitu ya. Ada manfaatnya juga. Ada manfaatnya juga alhamdulillah sehingga sampah-sampah
terutama non organik bisa Iya. mereka ambil di terutama yang banyak itu di lapangan upacara Iya, gitu. mungkin nih teman-teman semua yang lagi nonton pastikan ada yang pernah kesiangan juga, terus ada yang pernah dimarahin sama ibu juga Iya. tuh. Tapi nggak apa-apa teman-teman, Iya. jadiin pelajaran aja buat kedepannya kita tuh harus lebih disiplin Iya. lagi. Masa kita tuh harus malu sama ibu udah datang duluan, kita terlambat gitu. Kita Iya, padahal rata-rata kan anak-anak itu istilahnya kayak jarang membantu orang tua kalau pagi itu ya. Jadi mereka iya, hanya pure ke sekolah iya juga gitu. sih, Bu. Jadi orang tua itu membebaskan. Tapi umumnya ya kesiangan padahal sudah diberikan kendaraan juga ya. Kemudian insya Allah lah kalau di Subang itu kan kota kecil ya sehingga Iya. saya lihat tidak ada kemacetan seperti di kota-kota yang lain. Kalau di Jakarta atau di Bandung Waduh itu bisa ya, jadi kemacetan bisa dijadikan salah satu alasan. faktor kenapa anak itu terlambat. Tapi kalau untuk daerah Subang insya Tekwang, Allah, ada tekwang tuh. kalau Tekwang itu memang itu bisa macet, tapi itu kan hanya untuk daerah Tekwang aja Iya, gitu ya. iya. Itu anak itu sebenarnya kalau dia tidak ingin terlambat, dia bisa Lebih pagi mengantisipasinya gitu. lebih pagi lagi. Iya harusnya begitu. Iya, karena kan jarak dari Tekwang ke sini tuh dekat juga. Iya nggak terlalu jauh. Nggak juga. terlalu jauh Iya sih, gitu, Bu. dan mereka itu kebanyakan membawa kendaraan motor sendiri. Oke. Jadi sebenarnya tidak ada alasan untuk terlambat gitu. Oke nih teman-teman semuanya. Pokoknya jangan sampai terlambat. Kita harus terus selalu disiplin sebagai murid deh Bu, sebagai Iya, pelajar. harus nih. disiplin karena disiplin adalah kunci kesuksesan. Jadi kalau kalian ingin sukses ya kalian harus disiplin. Wede, mantap. Disiplin itu memang sulit dilaksanakan tapi mudah untuk dikatakan ya. Iya sih. Tapi Bu. kita harus berusaha untuk menjadi siswa yang disiplin supaya kita sukses ya. Iya. Karena kalau kita lihat autobiografi seorang pemimpin yang sukses rata-rata adalah Yang disiplin. disiplin. Disiplinnya tinggi. Kalau udah disiplin berarti udah termasuk tanggung jawab juga ya Bu? Iya, kalau dia disiplin dia punya rasa tanggung Tanggung jawab. jawabnya tinggi gitu. Nah teman-teman semua, disiplin tuh bukan cuma satu doang ya, kayak disiplin sama waktu ya Bu, Iya. disiplin juga sama diri sendiri. Pokoknya kalian harus tetap disiplin sebagai anak, Sebagai anak, sebagai siswa, siswa juga. sebagai anggota masyarakat juga Iya. disiplin diri, disiplin Iya. sosial, disiplin masyarakat, semuanya harus Pokoknya disiplin. harus disiplin gitu. Ya, termasuk Disiplin saya itu juga kunci. sudah disiplin. Iya, betul. Iya. Jadi disiplin tadi kata Ibu adalah kunci, kesuksesan. gitu. Iya. Nah, oke teman-teman semua, lanjut aja nih Bu ke pertanyaan Ya. selanjutnya. Ada yang nanyain gini nih Bu. Mungkin banyak yang belum tahu nih Bu, katanya. Bagaimana sih proses penerimaan siswa baru di SMA Negeri 2 Subang? Ya. Kalau proses penerimaan siswa baru di SMA 2 Subang sama dengan SMA-SMA yang lainnya ya, sama dengan sekolah yang lain kita melaksanakan kegiatan PPDB. PPDB kita laksanakan setiap 1 tahun sekali ya, biasanya dimulai pada bulan Mei dan berakhir pada Juli awal gitu ya. PPDB di SMA 2 kita sama juga dengan sekolah lain mengalami 2 tahap, yaitu yang tahap pertama itu ada beberapa jalur yang bisa diikuti oleh siswa. Yang pertama jalur afirmasi, jalur ketem, kemudian jalur perpindahan orang tua, jalur anak guru, dan jalur prestasi. Prestasi di sini dibagi juga ada prestasi di bidang akademik ya, dan juga ada prestasi di Non-akademik. bidang kejuaraan. Iya, non akademiknya. Yang kedua adalah tahap kedua ya, tahap Iya. kedua adalah jalur zonasi. Zonasi. Yang Ini biasanya dekat-dekat. 50-50. Jadi Maksudnya untuk gimana tahap tuh? pertama 50%, tahap yang kedua 50%. Jadi kalau misalkan kita akan menerima siswa baru 432, Iya, iya. berarti nanti setengahnya. Setengahnya untuk tahap pertama dan setengahnya lagi untuk tahap kedua. Oke. Nah, untuk tahap pertama kita bagi lagi. Biasanya untuk afirmasi itu Afirmasi itu apa sih Bu? afirmasi itu misalkan ada jalur yang apa namanya, yang tidak mampu Oh, ada juga bisa. kartunya gitu. Ada kartunya, punya Oke. KIP gitu ya. Kemudian itu biasanya 20% gitu ya. Jalur kejuaraan juga 20% dibagi 25 kemarin ya. 25%, jadi untuk akademik 15%, untuk kejuaraan 10%, dan 5%-nya itu untuk perpindahan orang tua dan anak guru.
dan 50% untuk jalur zonasi itu pure tidak dibagi-bagi lagi. Tapi kayaknya kemarin-kemarin itu ada yang baru gitu loh Bu, dari jalur apa sih orang tuanya dari kesehatan. Iya, itu jalur afirmasi Oh bisa. itu afirmasi Yang masuknya. orang tuanya, karena sekarang kita masa pandemik ya, Iya, iya. jadi banyak orang tua siswa atau orang tua siswa yang bekerja menangani masalah COVID. Nah Iya. itu biasanya diberikan keringanan oleh pemerintah supaya memudahkan anaknya untuk bisa masuk ke sekolah gitu. yang Sekolah diinginkan. negeri tentunya ya yang diinginkan. Nah Bu, cuma pengen cerita sedikit aja ya Bu. Iya. Kan Salwa tuh punya saudara yang dari luar Jawa Barat gitu ya Bu. Dia tuh tinggalnya di Jawa Tengah. Nah dia tuh katanya sekarang kan dia kelas 9 gitu kalau nggak salah, kelas 9 SMP. Nah SMA-nya tuh pengen pindah katanya ke Subang. Itu bisa nggak sih Bu dari luar Jawa Barat pindah ke Jawa Barat gitu? Bisa. Bisa Tapi aja. dia tentunya tidak bisa ikut masuk Yang tahap kedua zonasi zonasi gitu, ya, iya. karena dia rumahnya kan jauh ya. Jadi dia bisa ikutnya tahap pertama yaitu jalur prestasi rapot Prestasi, iya. biasanya. Gitu. Jadi asal rapotnya bagus, ketika dia melakukan pendaftaran, bersaing, kalau nilainya bagus dia bisa masuk walaupun dia domisilinya di luar provinsi Jawa Barat. Gitu. Oke. Nah, oke teman-teman semua, buat yang mau masuk ke SMA Negeri 2 Subang ada beberapa tahapan ya Bu, tergantung PPDB-nya, PPDB yang dicantumin di pemerintahnya. Jadi buat teman-teman semua nih yang pengen banget masuk ke SMA Negeri 2 Subang, harus terus giat belajar biar masuk sini, dan juga kalau misalkan rumahnya yang deket ya udah tinggal cik gitu. Pokoknya buat rumah yang jauh, cita-citanya pengen masuk ke SMA negeri, apalagi sekarang di SMA Negeri 2 Subang udah bagus banget kualitasnya ya Bu ya. Iya, bagus alhamdulillah. banget alhamdulillah. Meskipun kita nomor 2 kan Bu, SMA 2 tapi tetap nomor 1. Widih. Oke teman-teman, lanjut aja ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Katanya nih, ada yang nanya, bagaimana sih cara Ibu mengatasi siswa-siswi yang sulit diatur atau kayak yang trouble, anak-anak nakal gitu loh Bu? Iya, ya alhamdulillah. Yang namanya kehidupan ada siang ada malam ya. Tentunya siswa juga kadang-kadang ada yang baik, ada yang nakal kurang gitu ya. Gitu, kurang gitu mungkin ya. Saya atau kami tim manajemen dari kesiswaan biasanya mengatasinya yang pertama dengan memberikan nasihat dulu. Kita kasih nasihat dulu kepada siswa itu, kalau tidak mempan kita kasih teguran. Teguran ditegur ya. Dulu. Ditegur. Kalau tidak mempan lagi kita kasih sanksi. Iya. Kita sanksi nanti ada beberapa tahap, dipanggil sama BK gitu ya. Ada gitu. SP ada gitu. SP gitu ya. Kemudian kalau tidak mempan lagi dikasih teguran, kita kembalikan lagi kepada orang tua. Oke. Mungkin kan di SMA Negeri 2 ini kan ada BP juga ya Ibu. Iya. Jadi kayak biasanya ada bimbingan konselingnya gitu. Jadi kalau ada bimbingan konselingnya. Teman-teman semua nih jangan nyoba-nyoba buat mau nakal. Jadi kalau misalkan ada unek-unek boleh kan kayak curhat ke guru BP bisa. Iya, gitu. bisa. Iya. Jadi jangan sampai terjerumus ke jangan sampai dikembalikan lagi kepada orang tua. Iya. Jadi konsul dulu lah gitu ya Bu. Iya, jadi harus berbuat baik lah gitu. Oke, nih teman-teman semua, jangan sampai terjerumus ke hal-hal yang negatif ya Bu tentunya ya. Iya. Nah kita harus tetap selalu jadi orang baik gitu. Jadi selalu mentaati tata tertib yang ada di sekolah gitu. Oke, nah buat teman-teman semua kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya Bu ya. Ya mangga. Oke. Nah Bu, ada yang nanya nih katanya gini. Sebagai wakasek kesiswaan, Ibu mungkin harus dekat dengan siswa katanya Bu. Nah, bagaimana sih cara Ibu untuk lebih dekat dengan para siswa-siswi di masa pandemik ini loh Bu? Iya, ya memang kalau di masa pandemik ini kadang-kadang kita sulit ya untuk dekat dengan siswa. Karena kita tidak bertemu secara langsung gitu ya. Contohnya tahun yang lalu, Salia aja kan tidak, Salwa tidak pernah bertemu dengan Ibu ya. Iya, waktu karena kelas 10 belum. Kelas 10 karena kita online terus ya. Terus. Nah, jadi cara saya dengan tim manajemen ya untuk dekat dengan siswa, yang pertama kita selalu berkomunikasi lewat online. Jadi lewat media sosial ya. Kemudian kita bentuk grup WA banyak gitu. Kemudian ketika ada
apa-apa, mau melakukan kegiatan apa, kita selalu Google menggunakan Zoom Meet, meeting iya. gitu ya, atau Google Meet, Iya kita gitu. ngobrol. Presentasi juga sekarang udah ganti Google Presentasi, Meet ya Bu. iya, jadi lewat online gitu ya. Jadi itu satu-satunya yang bisa saya lakukan dalam pembelajaran daring, Iya, Bu. sebagai tugas saya sebagai kesiswaan untuk lebih dekat dengan siswa gitu. Apalagi kan Ibu jadi guru juga ya Bu. Iya, Jadi karena memang ketika pandemik ini kan kita sama sekali pembelajarannya online gitu iya. ya. Mungkin kalau kita sekarang ada PTM terbatas ya, Iya. setengah-setengah gitu, itu masih lumayan. Kalau Masih tahun yang banyak. lalu itu full sekali online. Online. Tapi Ibu kata Ibu nih sebagai guru lebih mudah dibagi sesi 2 kayak gini atau full daring atau full offline? Ya mungkin sama dengan siswa juga. Saya lebih senangnya mengajar Offline ya, Bu? secara offline. Lebih Artinya seru gitu ya, siswa Bu? itu ada semuanya gitu ya. Jadi saya tidak usah membagi-bagi. Ketika ulangan, saya ulangannya harus 2 kali. Kadang-kadang kalau misalkan yang Di rumah. sesi 1 misalkan offline, sesi 2 online, kadang-kadang ada ya gitulah, ada yang gitu, buka aduh apa bawa gitu. gitu apa-apa gitu ya. Jadi kadang anak-anak juga, oh yang online mah mudah karena kan tidak ada yang mengawasi gitu Iya. untuk ulangannya. Jadi bisa bisa apalagi kalau punya HP-nya 2, dia pinter IT, dia gampang mencari jawaban. Makanya kemarin ya ada keluhan dari siswa, udah saya sampaikan ke Wakasek Kurikulum dan Kepala Sekolah tentang untuk PTS, Iya. untuk PTS seminggu yang akan datang, kalau bisa nanti sesi 1 hari Senin misalkan online, sesi 2 offline, jadi jadi gitu, nanti Bu. ya nanti belum Ya. dibicarakan. Jadi supaya semuanya merasakan gitu katanya. Jadi itu aspirasi dari siswa dan saya udah sampaikan kepada Wakasek Kurikulum juga kepada kepala sekolah. Tapi Bu kalau misalnya yang sesi 1 di rumah, sesi 2-nya kan berarti di sekolah ya Bu? Enggak, jadi gini, Gimana hari tuh? Senin misalkan sesi 1 di rumah, sesi 2 di sekolah. Iya. Nah, hari Selasa sebaliknya Oh, dibalik-balikin gitu. Dibalik, gitu? jadi hari Rabu Oh, balik iya lagi, bisa. hari Kamis balik lagi, hari Jumat balik lagi gitu. Oke. PTS tuh tanggal berapa Bu? PTS kalau nggak salah tanggal 7 ya, 7 Maret. Maret, Iya, nyampe 7 tanggal Maret. 11? Ya seminggu aja. Sampai ya. Jumat berarti ya Bu? Gitu. Jumat atau Sabtu. Berarti kalau untuk mata pelajaran PTS-nya nanti bakal dibagi lagi? Kalau kesiswaan atau gimana Bu? Kalau mata pelajarannya mah tergantung Gurunya. guru yang mengajar, jadi tidak ada jadwal. Jadi tanggal 7 itu pure PTS, jadwalnya disesuaikan dengan jadwal mengajar Biasa, guru gitu iya, ya. jadwal biasa Jadi gitu. kalau misalkan hari Senin saya ngajar di kelas 10 IPA 1, IPA 2, IPA 3, nah mungkin PTS-nya saya ngajar di kelas itu gitu. Oke Bu. Nah kan kayak sebelum-sebelumnya tuh pernah kan kayak yang sesi satunya sesi satunya di sekolah, sesi 2-nya di rumah Ya kayak itu mah kan kalau suka- belajar ya. Enggak, kalau waktu ulangan kayak gitu-gitu Oh, lah Bu. iya, Kalau iya, ada bisa, ulangan kan suka pada iri enak di rumah kayak gitu-gitu. Makanya Sekarang saya tadi saya diselang-seling. sampaikan ya mudah-mudahan, tapi memang belum ada keputusan, hanya obrolan saja ya Oke. karena masih lama sih tanggal 7 nanti akan Bentar disampaikan. lagi Bu tanggal 7 Iya, tapi deg-degan. nanti akan disampaikan oleh Wakasek Kurikulum mungkin melalui info dinas dan nanti wali kelas yang akan mengesernya kepada anak-anaknya gitu. Kalau nilai PTS tuh Bu langsung ke nilai rapot atau ada pengolahan lagi gitu? Ya, ada pengolahan lagi. Karena nilai rapot itu bukan dari PTS aja, kan dari ulangan harian, dari PTS, nanti ada ulangan semester, ada tugas, ada kehadiran, ada sikap, jadi banyak. Jadi digabungin nih Bu? Iya. Jadi kalau misalnya yang nilai PTS-nya kecil kayak masih ada lah nilai-nilai yang lain. Iya, gitu. Nah oke teman-teman semua, ada informasi baru nih katanya PTS tuh bakal diadain insya Allah ya Bu, rencananya tanggal 7 Maret ya Bu, sampai tanggal 11, kira-kira pokoknya seminggu nyampe hari Jumat. Terus untuk sesinya katanya belum ini Bu, belum pasti ya Bu? Iya belum pasti, tapi yang Ada jelas mah perbincangan gitu. pelaksanaannya kalau tanggal 7 itu sesi 2 ya. Iya sesi 2 Bu. Sesi 2 yang di Yang sekolah di sekolah. ya. Sesi 1 yang di rumah Iya. gitu. Tapi
karena ada aspirasi dari siswa nanti bisa diselang-seling gitu. Cuma pengumumannya nanti menunggu dari Wakasek Kurikulum gitu. Oke Bu. Nah, kita ada informasi baru kan, tadi kita PTS bakal mulai dari tanggal 7, terus kalau buat sesinya kita belum tahu, katanya ada omong-omong bakal diselang-seling, tapi juga belum tahu juga kan ke depannya gimana. Nanti tinggal tunggu pengumumannya. Pokoknya apakah jadi atau tidak gitu. ya oke. Nanti pokoknya tetap tunggu aja informasi-informasi selanjutnya dari Ibu Wakasek dan juga kurikulum ya Bu. Ibu Wakasek Kurikulum. Iya, Bu Wakasek Kurikulum. Oke nih teman-teman semua, lanjut aja ya Bu ke pertanyaan selanjutnya. Iya, mangga. Oke, katanya ini Bu ada yang nanya, apakah ada program kesiswaan untuk membentuk karakter siswa di masa pandemik ini Bu? Iya. Jelas ada itu ya, untuk membentuk karakter siswa. Karena memang justru kekurangan di masa pandemik ini adalah kita sulit menilai karakter siswa. Iya ya Bu. Gitu ya. Nah, di sini bisa kita lakukan dengan kegiatan pembelajaran budi pekerti. Nanti misalkan pada bulan April kita akan melakukan pesantren kilat contohnya. Ada pesantren Ramadan ya? Pesantren Ramadan itu juga termasuk kegiatan untuk penanaman budi pekerti. Iya. Kemudian ada kegiatan pramuka wajib secara online. Itu juga pendidikan budi pekerti gitu. Kemarin pramuka wajib tuh baru kayak pembukaan pramuka wajib yang apel itu. Pembukaan pramuka wajib yang semester 2 ya. Iya. Nah, itu mungkin diantaranya banyak. Juga misalkan upacara hari-hari besar nasional secara online juga itu, itu bisa. Pendidikan budi pekerti juga. Terus kan sekarang tuh kayak kalau misalkan kan sekarang tuh serba online ya Bu. Kalau belajar juga kan kita nggak tahu tuh lagi tiduran atau gimana tuh belajarnya. Ibu tuh kan sebagai guru tuh gimana tuh Bu menilainya sama siswa-siswa yang seperti itu gitu? Ya memang ya itu jadi kelemahannya. Makanya kalau misalkan kadang-kadang sekali-kali saya kalau pembelajaran biasanya selalu menggunakan Google Meet atau Zoom. Biasanya saya meminta kepada siswa yang pada saat itu melakukan pembelajaran dengan saya untuk kameranya di on cam kan ya. Jadi supaya tahu bahwa dia itu hadir. Biasanya hanya itu aja. Ada kan kalau guru-guru lain tuh suka ada link-linknya gitu, link Google Form buat kehadiran. Ibu juga bikin? Ada bikin gitu. Ibu tuh kalau daring pakainya apa Bu? Google Classroom atau WhatsApp aja atau Telegram atau apa Bu? Variasi. Kadang-kadang ibu pakai GC campur gitu ya. Google Form juga suka gitu. Kemudian ulangannya juga pakai Quizzes juga suka aja. Gitu. Ya bervariasi lah gitu ya. Jadi semua dicoba dan diikuti. Kalau sama ibu tuh belajarnya tuh seru, kayak kita tuh ada presentasi gitu lah Bu. Jadi ada tanya jawab sama teman-teman kita sekelas, jadi gak boring aja gitu Bu. Syukurnya tuh kayak aduh alhamdulillah gitu Bu. Oke teman-teman, lanjut aja Bu ke pertanyaan selanjutnya. Ada yang nanya nih Bu, selama Ibu menjabat sebagai Wakasek Kesiswaan, apakah ada perbedaan di masa pandemik dengan sebelum di masa pandemik? Kan Ibu udah mengajar tuh 27 tahun ya Bu? Iya. Nah itu tuh ada perbedaan yang drastis banget, ada sih ya Bu? Pasti ada. Ya jelas perbedaan banyak ya. Jadi ketika sebelum pandemik ini keterbukaan dengan siswa itu begitu luas. Ya karena kan seolah-olah kita tidak takut kerumunan gitu ya. Kita pengen-pengen aja dengan siswa belajar langsung. Kalau misalkan menegur ketika ada perilaku siswa yang tidak berkenan, kita langsung omongkan. Tapi kalau di masa pandemi kan itu tidak jelas ya. Kalau misalkan ada perilaku siswa yang tidak berkenan itu apa, karena online itu gitu. Ibu. Nih buat harapan kedepannya gimana nih Bu? Harapan kedepannya saya ingin agar siswa SMA Negeri 2 Subang itu lebih disiplin lagi, punya rasa tanggung jawab yang tinggi, kemudian memiliki budi pekerti yang luhur, dia hormat kepada orang tua, hormat kepada guru, menjadi siswa atau anak yang berbakti bagi nusa bangsa serta agama. Amin ya rabbal alamin. Nah Ibu terima kasih banyak telah menjawab beberapa pertanyaan dari para siswa-siswi SMA Negeri 2 Subang
yang sebelumnya penasaran nih mengenai kesiswaan di SMA Negeri 2 Subang itu seperti apa. Nah sekarang kan tadi udah ditanyain langsung sama ibunya langsung, Ibu Wakasa Kesiswaan. Sudah dijawab juga dan rasa penasaran teman-teman semua udah terbayar lunas, sepertinya seperti itu. Ibu terima kasih banyak Ibu telah menyempatkan hadir di sela-sela kesibukan Ibu. Apalagi sekarang udah punya cuci online ya Bu. Cuci online itu Oke Ibu. hanya dari yang bayang-bayang. Oke Ibu, terima kasih banyak telah menyempatkan hadir di acara podcast SMA Negeri 2 Subang. Yaitu, buat teman-teman semuanya, tetap pantengin terus podcast episode selanjutnya, yaitu di acara MPK Podcast MPK SMA Negeri 2 Subang. Jangan lupa like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe juga ya. Oke, dadah teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.